Soalnya kan aku emang deket banget sama papa aku kan dan, Mmm, apa sih, kalau misalkan apa yang aku mau tuh kadang mhm. dikasih sama papa aku, Diusahakan ya. diusahakan. Jadi Mama say no, papa say yes. iya, jadi paling momen-momen yang paling berkesan sama papa aku itu. Tapi di JKT kan dulu maksudnya juga mereka banyak pasti ada latihan Mmm, aktingnya juga dong? mmm, ada. Terus gimana akhirnya kamu, Mmm, sekarang pada saat mungkin ada perbedaan nggak pada saat di JKT, mungkin masih bersama dengan keluarga JKT, nah mmm, sekarang kamu udah stand mmm, as yourself gitu ya, mmm, berdiri sendiri as a Cindy Hapsari gitu loh? mmm. Paling perbedaannya yang biasanya aku udah tinggal terima jadwal, tapi sekarang aku jadi Ah. sendiri gitu. Jadi apa-apa harus sendiri, terus kemana-mana harus Heeh. sendiri, ngurus ini itu sendiri. Itu aja sih perbedaannya. Tapi pasti beruntung banget dong, kamu Mmm, pernah ada di JKT karena mmm, yang aku dengar dari cerita teman-teman bahwa mmm, mereka juga sudah sangat dibekali dengan sangat mmm, baik di segala macam sisinya, bener nggak betul sih? betul betul. Yang paling berkesan buat Cindy apa? Mungkin kelas public speaking, kelas acting, kelas nari, kelas nyanyi? Ya public speaking-nya juga dan percaya diri di depan orang banyak. Karena kan Mhm. sejujurnya aku juga orangnya kan awalnya pemalu banget, Oh, parah. oke. Kayak kalau misalkan di depan orang banyak tuh kayak, Mhm. kayak gitu, kayak Oh, malu-malu oke. gitu. Tapi semenjak aku di JKT48, jadi aku bisa pintar ngomong gitu. Jadi kayak berani buat Mmm, speak up di depan banyak orang, terus kayak mmm. show di depan banyak orang gitu. Itu yang aku bener-bener pelajarin banget di JKT. Berarti keputusan untuk masuk ke JKT adalah keputusan yang terbaik, salah satu keputusan terbaik di Hmm, kehidupan Cindy dong? betul. Waktu awal tuh ceritanya jadi penasaran deh gue, Hmm, kenapa sih lo akhirnya mau memutuskan untuk bergabung atau hmm. mungkin daftar di JKT48? Ini awalnya sih kan aku diajak teman aku, terus Mhm. kayak, "Sin, ikut JKT yuk," gitu. "Oh, Oh, boleh boleh, oke. ayo," gitu. Ya udah kan, ikut. Mhm. Tapi aku tuh sebenarnya nggak menaruh harapan banyak juga, karena kan Mhm. banyak kan pasti kalau audisi tuh yang ikut. Bener. Nah, terus ya udah, tapi ternyata aku tuh masuk, tapi teman aku Oke. nggak masuk, Ya, gitu. oke oke, terus Mmm, terus? terus ya udah, eee, mungkin emang kalau misalkan mau masuk audisi atau apapun, emang Mhm. jangan berharap kali ya biar biar Oh, masuk nothing gitu. tulus ya? Iya, Karena nothing tulus jadi mungkin bisa giving the best. iya, Terus? terus alhamdulillah masuk, masuk JKT. Oke. Mmm, Pada saat tahu nih, "Cin Cin, ayo ikut JKT ya," mmm, pasti kan lu juga cari tahu dong JKT itu mmm, apa, udah pernah ada mmm, di mana, dan gimana prospeknya di Indonesia. betul, Apa perbedaan ekspektasi lo pada mmm, saat lo menjadi mmm, seorang yang baru mau casting sama mmm, pada saat welcome to JKT mhm. family, ada yang beda nggak? Yang bedanya paling, aku pikir, Mhm. apa ya, kayak, mungkin JKT48 tuh isinya kayak ada yang seumuran aku juga, bukan gitu sih, gimana ya, Apa 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 bingung apa apa? juga sih, Apa kayak apa? Aku bantu. iya bingung juga sih gimana sih, Kak, Maksudnya maksudnya? apa? Pada saat ekspektasi kamu tuh mungkin, ada pacarnya Say, bicara saya, jadi dia nggak kesana terus ya Say. Mungkin pada saat itu kamu merasa middle atau mungkin kayak udah, "Wah, yang lain pada di bawah aku nih umurnya," atau malah di atas aku nih umurnya semuanya? Enggak, Kak, oh aku pikir tuh awalnya JKT tuh harus kawaii, harus imut gitu. Lah emang kamu nggak imut? Aku ngerasa enggak, biasa aja. Terus jadinya Oke. kayak, oh ternyata enggak juga gitu. Lah emang nggak ada yang pernah bilang kamu imut? Ada, cuma Nah kayak aku akhirnya ngerasanya nggak imut-imut oh, banget oke. gitu. Pasti banyak yang lebih imut gitu. Mana siapa yang menurut kamu tuh paling kawaii banget? Di antara member yang mungkin yang pernah kamu temuin deh, baik yang udah Eee, graduate atau belum? ada namanya, Marsha, Oh, oke. Gen berapa tuh? Gen 9, iya, Oh, jadi menurut Cindy, mmm, Marsha ini adalah, kawaiinya JKT banget ya? Nggak masalah, semua orang bisa punya penampilan iya, masing-masing, it's fine. mmm. And then apalagi yang menurut kamu kayak surprise gitu? Dan aku pikir kayak di JKT itu kayak kita harus tahu banget tentang Jepang, karena kan JKT Mhm, dari Jepang kan. iya. Tapi ternyata yang enggak, belajar juga Di nggak belajar apa-apa, juga nggak apa-apa heeh, ya. Terus apalagi, mungkin itu juga bisa jadi, apa namanya, pedoman nih buat orang yang mungkin baru mau mmm. masuk atau nanti akan menjadi gen berikutnya di JKT gitu kan. Paling itu aja sih yang Mmm. ekspektasi aku gitu. Ekspektasinya Mmm, akhirnya kayak, mmm, oh ternyata again ya, setiap orang punya perspektif dan mmm, judgement-nya masing-masing terhadap apapun ya. mmm, Baik terhadap mmm, person, atau mungkin terhadap pekerjaannya, mmm, kantornya, atau misinya dan mmm, lain-lain, tapi begitu dijalanin ada yang beda dan memang nah, kemampuan adaptable tuh atau kemampuan mmm, adaptif tuh paling penting mmm, juga. Nah, 7 tahun perjalanan seorang Cindy, menurut kamu the sweetest memories, sweetest tuh itu cuma mmm, satu ya, mmm. apa yang kamu ingat sampai sekarang? Yang paling aku ingat, aku bisa masuk single original JKT, Oke. gitu. Karena aku bener-bener Mhm. nggak sama sekali menyangka sih bisa masuk situ.
Kan kalau itu kan pas single original pertama kali kan sistemnya tuh kayak voting dari fans gitu. Oh, oke. Jadi benar-benar kita tuh berlomba-lomba buat masuk situ dan ternyata alhamdulillah aku masuk. Oke, Itu momen yang nice. paling berkesan di JKT. Ini nih, karena aku tuh kalau ngobrol sama anak JKT itu pasti kayak, oh di gen ini di tahun ini ada ini, di gen ini tahun ini ada banyak sekali menurut aku ya, variasi-variasi yang manajemen bikin sampai Betul. akhirnya mungkin kita sebagai pendengarnya nggak bosen dan membernya juga benar-benar tetap bertahan dengan karyanya. Nah menurut kamu apa aktivitas-aktivitas mungkin yang kamu ingat yang paling berkesan buat kamu, baik aktivitas itu masih ada ataupun sekarang udah mungkin udah nggak ada aktivitasnya? Handshake. Oh, Itu kan handshake, oke. kita kayak berkomunikasi bareng fans Aha. di suatu bilik gitu kan, kayak sambil salaman. Iya, Nah, iya, iya, iya. karena pandemi jadi nggak ada. Oh, Tapi kayaknya oke. mungkin sekarang mau ada lagi tapi kurang Balik tahu lagi juga deh. ya. Iya. Nah, itu yang paling berkesan sih. Awal-awal kan soalnya aku malu ya orangnya. Jadi kayak kalau ngomong nunggu ditanya dulu gitu. Oh gitu. Terus kalau sekarang kayak udah bisa nanya gitu, udah bisa cari topik. Jadi kayak ngobrol udah mulai enjoy gitu. Terus juga kayak kadang tuh fansnya tuh dari jauh-jauh kotanya Oh, gitu oke. sampai bela-belain datang ke Jakarta buat handshake sama aku. Nah gitu Itu sih. pengorbanan ya, dan maksudnya kamu juga sangat menghargai itu ya. Betul. Aku pengen tahu dong, Sin, kamu kan berarti kan tergolongnya awalnya introvert ya, sampai akhirnya di-train atau by the situation akhirnya jadi extrovert. Apa sih yang ada di pikiran seorang introvert pada saat awal-awal mungkin dia nih harus menjadi extrovert by the situation? Karena pekerjaan atau apa yang sudah dia pilih? Pusing kayak waduh gue Mampus bakal nih ketemu gue. orang banyak nih gue harus ngapain ya kayak gitu. Itu sih yang dipikirin aku, cuma kan kayak mau nggak mau ya kita harus bisa dong. Nah paling kelar dari situ kayak ngerasa capek banget karena berinteraksi sama banyak orang gitu. Iya, 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 iya. Biasanya kalau misalnya udah capek gitu ya, maksudnya sosial energinya udah habis gitu, kamu ngapain? Tidur, kalau nggak tidur kayak me time sih. Me Kayak time main sini HP ngapain? aja gitu. Oh iya, iya, iya. Nonton gitu. Karena dapat energi lagi dari situ ya. Iya, betul. Iya, 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 iya. Percaya nggak percaya, dan banyak juga menurut aku orang yang semakin dewasa dari yang tadinya dia extrovert mentok gitu ya, tiba-tiba berubah jadi introvert Iya, atau iya. mungkin ambivert, and that's fine gitu. Dan kamu juga pasti pelajaran itu dong pada saat di kampus Betul. mengenai perubahan-perubahan itu. Dan aku pengen tahu waktu kamu ada di JKT, mungkin kamu pernah cerita nggak sama bokap nyokap the lowest moment kamu yang mungkin kayak aduh capek banget nih, atau mungkin aduh takut banget nih, deg-degan dan segala macamnya, ada nggak? Enggak, aku tipe orang yang kalau misalkan emang mengeluh sendiri gitu. Kayak aku tuh nggak mau ngomong sama orang tua. Tapi kan lama-lama capek kan, Sin? Iya sih, cuma kayak ya udahlah mau ngeluh juga nggak bakalan ngerubah keadaan. Jadi ya udah ngeluhnya sendiri-sendiri aja di rumah. Tapi ya udah nanti balik lagi gitu. Tapi kan biasanya kalau misalnya orang kelamaan gitu ya, terlalu memendam adalah momen-momen dia harus cerita gitu. Cerita aja, bukan mengeluh loh. Beda, kalau mengeluh misalnya gini, aduh gue capek banget, gue sebel banget dan lain-lain. Beda sama yang, aduh gue capek sih, gue lagi capek aja. You know what, gue lagi capek aja. Bukannya gue mau, tapi gue mau kasih tahu bahwa gue ini lagi di season yang gue lagi lelah. Kalau lo berarti mengungkapkan itu, kebutuhan untuk apa ya, admit the situation as a person gitu. Apalagi menurut aku dunia entertainment nih tekanannya lumayan berat. Iya, Biasanya cerita kemana kalau nggak ke orang tua? ke temen, Mungkin ke karena, Jinan. Ada temen aku. mungkin karena mereka juga ngalamin kali Iya. ya. Jadi kayak satu vision gitu segala macam. Tapi orang tua kamu totally support Support. banget ya. Dan pada saat kemarin mungkin papa pulang, mungkin itu juga mungkin jadi salah satu momen yang terberat banget ya buat seorang Cindy. Iya. Nah, lu kan termasuk anak yang mungkin tadi ya, aduh apa-apa sendiri aja deh, karena kayaknya menurut aku itu nggak akan menyelesaikan masalah. Iya. Nah, pada saat kepulangan papa, aku juga yakin masa berduka tuh adalah masa yang paling berat. Sorry, papa pulang kapan? 2021. 2021, 2022 kamu juga harus mengalami apa namanya, graduation lah. Itu Iya. transisi yang tidak mudah. Iya. Menurut Cindy, apa yang paling berat dalam mengalami atau menjalani masa kedukaan? Ya aku waktu itu sempat kayak nggak kegiatan dulu selama beberapa minggu. Terus setelahnya itu ya kan mau gimana pun juga nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi ya udah akhirnya aku show lagi. Tapi paling nyampe rumah kayak masih Yalah, sedih-sedih gitu. Tapi lama-lama ya udah gitu. Bisa menerima ya. Kalau sampai sekarang berarti kalau boleh gue tahu 2 tahun kepulangan papa, penerimaannya seorang Cindy tuh di angka berapa persen?
Kalaupun masih benar-benar kayak, aduh gue masih belum banget sih Kak sejujurnya. Masih kayak, just feeling like unreal, masih nggak nyata banget nih feelingnya juga nggak masalah sebenarnya. Paling ya 50-50 sih. Paling kalau misalkan aku lagi ke makam almarhum papaku, baru aku mulai sedih lagi. Tapi kalau misalkan kayak udah di rumah, terus kayak menjalin kegiatan yang lain, ya udah enjoy aja gitu. Apa yang paling Cindy suka memorinya bersama dengan mendiang ayah? Banyak soal kan aku emang deket banget sama papaku kan, dan apa sih, kalau misalkan apa yang aku mau tuh kadang dikasih sama Diusahakan papaku, ya. diusahakan. Jadi, Mama say no, papa say yes. iya. Jadi paling momen-momen yang paling berkesan sama papaku itu. Mungkin ada pesan-pesan, karena udah bilang kamu deket banget sama papa, pasti kan sering ngobrol juga dong. Apa yang paling Cindy pegang jangan seorang papa kepada seorang Cindy, apalagi tahu nih anak perempuannya berkarir di dunia entertainment, pasti kan ada kekhawatiran sedikit lah ya. Ya buat papa jangan khawatir, aku udah besar, udah bisa sendiri juga, dan ya aku pasti bisa sukses kok di Gitu luar ya. sana. Kamu berapa bersaudara sih? 2, Kamu kakak? aku adik. Oh adik kakakmu Iya. umur? Umur 2, berapa ya kalau 95? Oh sama aku, 28 tahun ini. 28, iya. Cewek berarti. cowok? Cowok. Oh cowok, apa rasanya jadi anak bontot dan perempuan di keluarganya Cindy? Seru. Oh ya, kenapa? Karena dibelai terus? Wow, agak-agak sinis ya perayaannya ya kan? Enggak karena dibela terus juga sih, karena bisa lebih manja aja. Oh bisa lebih manja ya. Apa sih manjanya seorang Cindy? Ya paling kalau misalkan lagi berantem, kan pasti yang ngalah kakak dong. Yes, I know. Jadi Oke. Jadi menurut kamu kayak wah seru nih, apalagi tadi anak perempuan bontot gitu ya nih. Tahtanya nih tahta yang agak-agak atas gitu ya. Nah kalau kamu sendiri karakter yang paling kamu suka dari papa apa? Pinternya. Pinternya, selain pinter mention 3. Pinter, penyayang, terus peduli. Peduli ya. Berarti itu juga kalau 3 karakter yang kamu suka dari kakakmu? Kakakku. Ya kakakku juga peduli, penyayang, sama lucu. Oh, he's funny ya. Yeah. Jadi itu yang kenapa aku tanya, karena aku yakin kalau perempuan itu tumbuh di sebuah keluarga yang dengan karakter tertentu, itu akan mempengaruhi dia untuk mencari pasangan. Nanti kan kamu juga sempat mention ya, pada saat di JKT memang anggotanya tidak diperbolehkan untuk pacaran. Betul. Itu adalah kesepakatannya. Dan sekarang kalau kita bisa lihat ya, konten-kontennya bucinnya sini banyak banget pemirsa gitu ya. Baru aku lihat tadi ramen date, terus juga hari ini pacarnya nganterin juga. Thank you ya bro. Jadi kayak pernah nggak denger aja, kayak udah saya kayak bingung kali ya. Apa dia pakai headset ya itu ya? Enggak. Oh, ini kayak pura-pura nggak denger kali ya. Akhirnya apa yang Cindy cari dari pasangan hidup? I don't know, kamu belum nikah jadi mungkin belum tahu, tapi ngomongin karakternya aja. Apa yang Cindy harapkan dari karakter yang bakalan lo pilih untuk mendampingi lo selama-lamanya, Sin? Harus bisa sayang sama aku dan menjaga aku seperti papa aku. Sayangnya orang, menyayangi orang, sama orang merasa disayang, itu kan kualifikasinya beda-beda. That's why we know love language, right? 5 bahasa kasih, karena orang itu beda-beda. Atau mungkin ada juga lebih dari 5 bahasa kasih itu ya. Apa statement atau kualifikasi yang membuat lo tuh merasa disayang? Menurut aku pacaran. Ini terlepas dari pacarmu yang ada di sini ya, maksudnya kamu sebagai seorang person ketika menjalin sebuah hubungan, apa yang membuat kamu merasa oh iya gue disayangin kalau dia tuh begini sama gue? Tindakannya, dari tindakannya. Dan menurut aku orang yang sekarang sama aku ini, dia mempunyai 5 love language itu. Waduh, 5 love language. Pacarnya cuma geleng-geleng doang. Pacarnya pakai masker jadi kita nggak tahu ada komentarnya, cuma dia geleng-geleng aja ya. Oke, urutin dari 5 itu yang paling sering dikasih sama pacarmu yang sekarang siapa? Saya boleh saya namanya siapa? Shandi. Shandi, oh nice. Cindy and Shandi ya, oke. Act of service-nya. Oh yang pertama, makanya dianterin syuting ya, Say? Terus word affirmation-nya. Oh oke, jadi yang pertama mungkin tadi act of service and then words affirmation. Terus physical touch. Physical touch-nya. Terus apa lagi sih, Kak? Quality time sama. Quality time sama gift. Iya, gift. Oh oke, jadi menurut kamu ketika dia tuh meluangkan waktu dan juga benar-benar bisa membantu kamu merasa sangat disayangi ya.
Kalau kamu boleh berharap nanti nextnya gitu ya, kamu mau punya keluarga yang kayak apa sih, Sin? Keluarga yang sederhana tapi bahagia. Bahagianya menurut Sin itu apa? Saling menyayangi satu sama lain. Terus kayak kompak. Oh ya, kompak ya. Kompak, terus ya pokoknya harus saling menjaga lah. Oke. Tapi you know kan bahwa mungkin ada pernah dengar nggak nih, pertanyaan aku ganti. Pernah dengar nggak bahwa ketika orang yang bilang, ini aku pernah dengar satu podcast juga gitu ya, bahwa ketika orang mencari kebahagiaan dalam pernikahan itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, karena bahagia itu perlu diperjuangkan. Do you agree with that kind of statement? Betul. Apa yang kayak gambarannya Cindy di umur 25 gitu ya, oh pas KLC-nya nih ya, Say? Pas kayak, kamu ngalamin KLC nggak? Iya, ngalamin. Ngalamin ya, oke kita talk about it later. Tapi di umur 25 gitu ya, dari pandangan seorang Cindy, pernikahan tuh kayak apa sih? Sejujurnya belum ngebayang. Oh, kamu ada target nikah nggak? Kamu ada target nikah nggak? Ada. Di umur? Kalau bisa jangan sampai 30 lah. Jangan sampai 30 ya, paling, tenang masih 5 tahun lagi. Iya. Masih perjalanan lumayan panjang ya. Paling ini 27, 26. 27 aja. It's close loh, udah deket loh, berarti 2 tahun tuh cepet banget loh. Pagi siang tiba-tiba udah 27 aja loh. Jadi Iya sih, apa? bener. Iya loh. Apa yang ada di pikirannya seorang Cindy dari pernikahan itu? Pokoknya ya harus bisa benar memilih pasangan, karena kan takut juga ya gitu. Apalagi Terus sekarang ya. iya, terus kayak harus udah bisa mempersiapkan diri dulu aja yang penting. Tapi aku penasaran dong, kalau persiapan seorang Cindy misalnya kayak, gue bertanya nih, gue kadang-kadang gini, oh teman-teman gue udah pernah nikah nih, so ketika cerita dan ketika kita main bareng dan kita ngeliat bagaimana quote unquote tanggung jawab seorang ibu dan istri itu tidak mudah, akhirnya kayak kita reflect, oh gue udah siap belum ya, harus misalnya melepaskan pekerjaan untuk jadi full mom gitu pada saat anak gue membutuhkan, atau mungkin gue udah siap belum ya bekerja juga tapi ngurus anak juga dan ngurus rumah tangga. Nah lo sendiri ada nggak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang mungkin lo dapat dari saudara-saudara udah nikah atau mungkin teman-teman lo udah nikah gitu, dan akhirnya kayak reflect, am I ready for this gitu? Ada sih, dan aku sendiri juga sejujurnya juga masih takut gitu, karena kan aku juga belum sedewasa itu ternyata, dan takutnya nanti kalau misalkan aku udah nikah gitu di usia yang kayak 26, nikah aja deh gitu, oh, okay. gitu. Dan ternyata aku belum siap, kan takutnya nanti gimana rumah tangga aku. Jadi mending nunggu aku siap dulu aja deh, soalnya kan kalau pernikahan itu kan gak main-main, dan itu seumur hidup gitu. Jadi ya udah, aku harus membenahkan diri aku dulu, baru kalau misalkan aku udah siap baru aku menikah gitu. Ada yang bilang pernikahan tuh gak pernah siap, tapi aku juga percaya bahwa itu tidak sepenuhnya benar, karena when the time is right, atau mungkin the situation is right, you know it gitu, because your heart will tell you, hati kamu tuh bakalan mengatakan itu. So mungkin buat kamu, nah KLC tadi nih, apa yang badai yang paling menyerang Cindy di usia KLC-nya Cindy? Ya itu, kayak aku bingung mau jadi apa gitu, terus kedepannya aku harus gimana ya gitu, karena kok kayak gini-gini aja ngerasanya gitu. Paling yang aku bingungin itu, jadi kayak ngerasa ingin menutupi diri aja gitu. It's fun, it's fun, sorry. Itu menarik gitu, karena again lo adalah sarjana psikologi, tapi sebagai seorang pribadi lo juga merasa susah, dan juga kayak ada juga sih Kak perasaan-perasaan nanya kok gue gini-gini aja dan lain-lain. Although lo udah pelajaran itu semua gitu ya. Apa yang menjadi pegangan kehidupan seorang Cindy di tengah badai KLC-nya ini sekarang? Mencoba bersyukur aja sih sama apa yang aku dapat, terus kayak nggak boleh di situ-situ aja gitu, kayak jangan karena kamu bingung jadi kamu makin down gitu. Harusnya kamu malah bangkit gitu. Jangan keikut arus ya. Dan yang paling penting aku suka banget adalah lo keep on moving aja gitu. Mungkin nggak tahu kemana, tapi as long as kamu minta sama Tuhan, pasti akan diarahkan langkah-langkahnya ke jalan yang benar ya, Sen ya. Betul. Seperti yang lo lakukan sekarang, mungkin lo nggak pernah tahu nanti dari series, mungkin ke sinetron atau ke TV. Yang penting ada sekarang dikerjain aja dulu dan berkarya terus ya. Kita berikan tepuk tangan dong buat Cindy. Terakhir nih, Sin, mungkin ada yang mau diceritain atau mungkin pesan-pesan deh buat temen-temen yang sudah graduate dari JKT atau yang masih ada di grup JKT48. Kalau buat teman-teman yang udah tengah graduate, semangat. Kayak jangan takut untuk kayak kedepannya mau jadi apa gitu. Pasti kalau emang rezeki Tuhan,
nggak akan kemana. Dan kayak kalau misalkan emang porsi kita tuh udah pasti ada kok gitu. Jadi jangan takut buat nggak dapet atau nggak jadi apa-apa gitu, karena pasti bakalan ada saatnya. Kalau misalkan untuk teman-teman yang di JKT, semangat terus. Pokoknya kau juga pasti bisa bersinar di JKT. Cindy Hapsari ya. Mudah-mudahan talk aku hari ini bisa memberikan inspirasi dan membuat kita lebih mengenal Cindy lebih lagi ya. Cindy sukses buat semuanya. Ya, makasih. Waktunya aku pamit, sampai ketemu lagi ya Citizen di episode berikutnya. Bye now. Tak tak.